Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Emiliana, NIM terakhir 02 dari Prodi Manajemen Universitas Asia Yogyakarta semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai melahirkan dan donor ASI. Seperti yang kita ketahui, kelahiran adalah tindakan atau proses melahirkan keturunan, atau biasa disebut dengan proses melahirkan. Nah, dalam Islam itu tata cara persalinan tidak pernah mengatur jenis persalinan yang akan dilakukan oleh ibu hamil, baik persalinan atau kelahiran sesar maupun kelahiran normal. Nah, selama proses persalinan itu ibu hamil juga harus mampu mengikuti semua saran serta nasihat perintah dari dokter kandungan yang menangani proses kelahiran atau persalinannya. Nah, terus apa sih amalan-amalan yang dianjurkan oleh ibu hamil selama proses kehamilan? Yang pertama yaitu memperbanyak membaca Al-Fatihah. Yang kedua, rutin membaca Al-Quran. Yang ketiga, itu tidak meninggalkan sholat wajib. Yang keempat, melaksanakan sholat sunnah. Yang kelima, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, melaksanakan puasa sunnah. Dan yang terakhir itu menebar kebaikan dan menjauhi kegiatan yang mengundang dosa. Selanjutnya itu nifas. Seperti yang kita ketahui, nifas merupakan darah yang keluar dari rahim seorang wanita akibat setelah melahirkan. Nah, darah nifas itu keluar bersamaan dengan proses persalinan, sebelum maupun sesudah yang disertai dengan rasa sakit. Para ulama sendiri itu memiliki perbedaan pendapat terkait batas maksimal atau minimal masa nifas. Seperti pendapat Syekh Taqiyuddin menyebut tidak ada batas minimal maupun maksimal untuk masa nifas. Jika seorang wanita mendapati darah lebih dari 40, 60, 70 hari dan setelah berhenti, maka itu adalah nifas. Namun jika berlanjut terus menerus, maka itu adalah darah kotor. Bila hal itu terjadi, maka batas 40 hari tersebut merupakan batas umum dinyatakan oleh banyak hadis. Hal ini berarti jika darah nifas itu terus menerus keluar lebih dari 40 hari namun sudah mulai berkurang dan ada tanda akan berhenti dalam waktu dekat, maka menunggu sesuai berhenti. Tapi jika tidak ada tanda-tanda sama sekali, berarti itu 40 hari tadi merupakan batas agar muslimah tersebut langsung mandi wajib. Nah, tapi jika seorang muslimah mengalami keguguran dan janinnya saat dikeluarkan belum berwujud manusia, darah yang keluar tidak dinilai sebagai nifas, melainkan sebagai darah penyakit dan tidak menghalangi untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Nah, jika darah kembali keluar pada masa yang dimungkinkan masih sebagai nifas atau dalam rentang waktu 40 hari, maka termasuk nifas. Jika tidak, maka dinilai sebagai darah kotor atau haid, kecuali jika darah itu keluar terus-menerus, maka merupakan istihadhah. Pendapat ini mendekati keterangan yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Imam Malik mengatakan, apabila seorang wanita mendapati darah setelah 2 atau 3 hari, yaitu sejak berhenti, maka itu termasuk nifas. Jika tidak, berarti darah haid. Namun, seperti yang kita ketahui pada umumnya, tidak semua ibu habis melahirkan itu dapat memberikan ASI-nya kepada bayinya. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis hingga sampai faktor psikologis atau fisik. Padahal seperti yang kita ketahui bahwasannya bayi itu sangat membutuhkan asupan ASI dari ibunya. Terus apa sih langkah seorang ibu untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya tersebut? Seorang ibu dapat mendapatkan donor ASI dari orang lain melalui bank ASI atau yang lainnya. Lantas bagaimana hukum donor ASI dalam Islam itu sendiri? 1. Pendapat ulama mengenai donor ASI. Istilah ASI memang belum ada pada zaman Rasulullah, namun Nabi Muhammad SAW sendiri itu mempunyai ibu susu, yaitu Halimah. Oleh karenanya, para ulama menganalogikan donor ASI ini sebagai tradisi menyusui bayi orang lain. Nah, ayat dalam Al-Quran yang menerangkan perihal menyusuian orang lain terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang patut. Yang kedua, itu hukum donor ASI dalam fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Menurut fatwa Majelis Ulama
Indonesia atau MUI adalah dalam keputusan fatwa tentang masalah terkait berbagi air susu ibu. Seseorang boleh memberikan air susunya kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang bayi boleh menerima atau mendapatkan ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya, sepanjang memenuhi ketentuan syar'i. Lalu, kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagaimana. Yang pertama itu ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental. Yang kedua, ibu tersebut tidak sedang hamil. Namun, jika ada seorang muslimah, ibu muslimah ingin memberikan ASI kepada bayi non-muslim, boleh-boleh saja. Karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI merupakan bagian dari kemanusiaan atau kebaikan antar umat manusia. Nah, kemudian untuk pemberian imbalan atau hadiah bagi ibu pendonor ASI itu juga diperbolehkan dengan catatan, yaitu tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan. Yang ketiga itu kaitan donor ASI dengan hubungan mahram. Nah, ini ya, meskipun begitu, jika ibu memutuskan memberikan donor atau menerima donor dari orang lain, seorang ibu harus mengetahui konsekuensinya terlebih dahulu karena terkait hubungan mahram, karena sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas riwayat akhir, Rasulullah SAW bersabda bahwa satu persusuan bisa menyebabkan hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab. Nah, dikutip dari website MUI atau Majelis Ulama Indonesia, itu saat ini memberikan ASI untuk bayi dilakukan dan diperbolehkan dengan alternatif dari ASI para donor. Maka pada dasarnya dalam kaidah syariah, hal yang diperbolehkan, hal itu diperbolehkan. Sedangkan masalah kemahramannya, maka itu masuk ke dalam ranah khilafiyah atau ada perbedaan pendapat. Ada beberapa ulama yang berpendapat ketika seorang bayi mendapat donor ASI oleh orang lain maka langsung menjadi mahram, sementara pendapat lainnya itu perlu ada takaran tertentu, yaitu 5 kali menyusui atau persusuan, di mana ketentuan itu ada hingga Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah, fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 itu menyebut mahram atau persusuan jika usia anak yang menerima susuan maksimal 2 tahun komariah. Yang kedua, ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas. Yang ketiga, jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal 5 kali persusuan. Yang keempat, cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu maupun melalui perahan. Yang terakhir yaitu ada ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya atau masih banyak yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.